سعدونا في الدنيا فانصرنا في الأخرى إخوانية Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru agama dan seluruh dewan guru di Mansato, Sungai Paring, Laluang, Paring, dan juga seluruh pengurus OSIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama siang hari yang sangat mulia ini kita terlebih dahulu ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah kita dapat berhadir di sebuah ruangan yang mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga marilah kita haturkan salawat dan salam terutama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, ahlul bait, dan juga kepada para sahabat, pengikut serta orang-orang yang setia mengikuti ajaran-ajaran Nabi kita ila yaumil qiyamah. Pertama-tama ulun ucapkan terima kasih kepada panitia ataupun pengundang atas waktu dan kesempatan yang tiang berikan kepada ulun untuk kita bersama-sama mengisi satu acara di bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan ini adalah yaitu bertepatan dengan tanggal 11 daripada bulan Ramadan adalah wafatnya seorang kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, pujaan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta sejati Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Kita mengetahui dan maklum bahwasanya Ramadan adalah satu bagian daripada bulan yang 12, yang mana di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan seseorang dengan Allah wajibkan menahan makan, menahan minum, kemudian juga menahan hawa nafsu di siang hari selama Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana itu puasa diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kalian, agar menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa ini adalah satu pangkat yang membedakan seseorang itu dekat kepada Allah. Karena orang-orang yang takwa adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah, adalah takwa kepada Allah. Ramadan adalah melatih untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di siang hari Ramadan kita yang pertama dilatih untuk amanah.
menerima daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah menahan makan, minum, dan nafsu di siang hari. Sebenarnya kalau di siang Ramadan mampu kita makan, mampu kita minum, bahkan makanannya sudah siap, ada lah pembukaannya jam siang, jam 9 siang sudah siap pembukaan. Kapsan sudah sawat nukar wadai, wadai susu mapan maka marian bersih, kawasan sudah siap. Cuman kita kadang nih memakan, kadang nih meminum, makan minuman, karena kita adalah menjaga amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kepercayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan pada diri seseorang adalah sangat penting, karena kepercayaan apabila sudah rusak, bagaimanapun baiknya seseorang, kata awak lagi kayak semula. Seseorang yang asalnya dipercaya orang jujur, kemana-mana orang tahu jujur, kemana orang tahu jujur, pada satu hari ia khianat. Maka setelah kehianatannya, maka kepercayaan itu sulit ditanamkan di hati manusia. Makanya jagalah kejujuran kita, jagalah harga diri kita, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi, dan juga kepada seluruh umat manusia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan sebutan Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya, awak dipercaya. Makanya kepercayaan yang ada pada diri seseorang adalah lebih mahal daripada emas dan perak. Kalau emas dan perak hilang, awak ditukar, ada duitnya awak ditukar. Tapi kalau kepercayaan sudah hilang pada diri seseorang, tidak tahu ditukar lagi. Itulah hebatnya kepercayaan. Makanya dalam kesempatan ini, karena bulan Ramadan tadi adalah wafatnya Ummina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu an, kita membaca sebagian daripada manaqib Ummina Khadijah Al-Kubra. Mudah-mudahan ini bisa kita contoh di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini menjadi tauladan untuk kita menjalani gemerlapnya kehidupan dunia, untuk kita nanti sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau adalah satu daripada beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi kita punya istri itu ada beberapa orang, lebih daripada 4. Cuma jangan diturutin nantinya lah, jangan diturutin. Aku nurutin Nabi ya. Lebih ini anak 4 sekaligus. Saya komit belum anak 4. Nabi diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 4. Dan ini kata boleh dituruti umatnya, karena adalah khususnya terkhusus hanya untuk Nabi SAW. Salah satu istri Rasulullah SAW, dan ini adalah istri pertama Nabi SAW, istri yang mana beliau seluruh hati Rasulullah SAW beliau serahkan seutuhnya kepada Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, yang mana Sayyidah Khadijah Al-Kubra bersama-sama baginda Nabi Muhammad SAW, artinya menjalin rumah tangga kurang lebih
25 tahun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun dengan Khadijah al-Kubra, Nabi kita tidak pernah kawin dengan perempuan-perempuan yang lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kawin dengan perempuan-perempuan yang lain ketika Sayyidah Khadijah al-Kubra sudah wafat ataupun meninggal dunia, baru Nabi kita kawin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Pada waktu itu Nabi kita berumur kurang lebih 25 tahun. Jadi anak menuruti Nabi kawin itu harus umur 25. Di bawah itu kayaknya itu belum kawin. Utamakan ilmu dulu. Ilmu utamakan. Urusan kawin itu nyaman aja, jangan digerakkan. Urusan kawin jangan digerakkan. Masalahnya kawin ini urusan nyaman. Jadi ada orang namanya nyasar, nah ada menyasar lambat, itu aja. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawin dengan Khadijah al-Kubra, kurang lebih umur Nabi 25. Sedangkan pada itu di dalam manaqib umur Ummina Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha adalah berumur 40 tahun. Jadi Nabi berumur 25, Khadijah berumur 40 tahun. Berarti Tuhan siapa itu? Tuhan Khadijah. Cuman di sini yang perlu jadi catatan kawan kita, yang perlu kita tanamkan dalam hati kita tentang sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama mereka mengatakan, kita ujian ulama tidak boleh mengukur rupa, mengukur kecantikan Khadijah al-Kubra dengan wanita-wanita yang ada di zaman kita. Contoh, jangan misalnya, kalau Pak raja kita kawin bini Tuhan, Nabi ini jadi bini sini Tuhan. Nah, jangan. Karena ini ada suatu anggapan bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diisian bini nang Tuhan sudah riut. Padahal ada. Di dalam manaqib para ulama, Sayyidah Khadijah al-Kubra meskipun beliau sudah kawin 2 kali, berarti apa? Janda, sudah kawin 2 kali, kemudian lawan Nabi kita, yang ketiga berarti. Dan pada waktu itu Sayyidah Khadijah al-Kubra berumur 40 tahun. Akan tetapi ujar ulama, meskipun Khadijah al-Kubra berumur 40 tahun, pada waktu itu kecantikan beliau, kehebatan beliau, keistimewaan Khadijah al-Kubra melebihi perempuan-perempuan yang masih bujang yang berumur 19 tahun. Lebih cantik Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Kalau kita, maaf lah ibu-ibu lah, kalau di kita 40 itu saraba longgaran sudah. 40 itu saraba longgar. Itu udah kita, jangan diukur lawan ukuran kita kepada murid kita. Itu soal adab kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur 40 itu karena 40 sudah berjalan wilayah sedikit. Kan umur Tuhan sudah. Tangan sudah keriputan, macam-macam, rambut beruban, macam-macam, cara turun sudah. Dari kita naiknya nih ada cara turun. Kemudian itulah kehebatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ada sarana dibanding lawan Khadijah, banding lawan artis. Banding lawan artis, orang kita umur 40 tahun dibanding lawan artis umur 70. Kayak Tuhan orang kita 40 pada 70. Itu di Jakarta tuh umur 60 70 tuh kayak anu-anu doang. Banding lawan orang kita 40 tahun kapahumaan ini sebenarnya isuhan kapahumaan, kemarin kapahumaan, sok kapahumaan, besok kapahumaan, Tuhan 40 itu orang kita aja. Dan Khadijah al-Kubra ini jadi ulama adalah kecantikan beliau, adalah kecantikan yang alami. Orang ini ngarannya menyambut nama natural, natural asli. Kada polis, tahu polis tapi pulisan itu, kecantikan pulisannya. Ingat takutan sepenting bila hari hujan. Kenapa jadi takutan hari hujan? Lontor di muka kopor, itu ya. Lontor. Oh lagi pada hari hujan iya kayak ke depan muka guluing, berminyak kan guluing. Kaneng kabel, sakanya belakban. Ya Allah ya Karim. Cara pemancongan, hidung mancong, dagu mancong, untung mancong. Banyak palsu kan. Tapi kalau Khadijah al-Kubra memang pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Khadijah al-Kubra ini untuk mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Khadijah al-Kubra beliau kawin dengan Nabi umur 40. Di dalam manakib yang membawa kawin itu siapa? Khadijah al-Kubra membawa kawin dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang kebiasaan itu nak kawin itu nak membawa itu laki yang membawa kawin namun binian itu kebiasaan kita lah ya hidup semakin janji di bangsa belum tamat sekolah belum janji sampai kuliah udah kuliah sampai begawi caranya masing-masing kawin. Kedua ini mencari pohon lumpuk aja di pohon lumpuk berendong. Jangan hanya gara-gara putus cinta anak bunuh diri itu jangan. Akhir-akhir nih kalau ada di Facebook tuh di mana-mana tuh ya Allah ya Karim. Ada berita-berita bunuh diri. Ada kejadian di mana-mana itu doa kita di mana-mana bunuh diri. Gantung naudzubillah min dzalik. Yang coba-coba jangan dikira bunuh diri itu menyelesaikan masalah. Jangan. Bunuh diri ini bahkan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai apabila orang membolehkan bunuh diri, orangnya kafir. Kehidupan kita ini itulah. Perjalanan kita ini masih jauh, masih banyak. Perlu kesabaran, perlu perjuangan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini perlu doa. Jadi bila ada masalah jangan kada berdoa lawan Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdoa, berusaha, sabar, dan kita berjuang. Pasti akan diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan dunia kayak itulah. Ada sakit, apa jurusnya bila sakit? Andalannya sabar. Bila seseorang diberi nikmat, apa yang kita lakukan supaya kita selamat? Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala sakit, sabar. Tatkala nyaman, syukur kepada Allah Subhanahu
kita bisa mengerjakan taat, ingatlah ini pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rumus kehidupan dunia. Karena di dunia itu kada lepas daripada 4: bahagia, sedih, maksiat, taat kepada Allah. Tapi itulah tatkala orang dapat musibah, mereka sabar, ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwasanya yang Allah berikan kepada kita ini ada hikmah yang ada di dalamnya. Cuma kita ada tahu hikmah Allah ini adalah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliaulah yang menawarkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita, meskipun Khadijah Al-Kubra yang menawarkan diri untuk minta kawini lawan Nabi, tetaplah Nabi Muhammad SAW memberikan mahar ataupun jujuran. Kawin terus berjujuran, jangan kawin dengan berjujuran. Ayo jangan berjujuran kawin dulu, ini harus ada jujurannya. Itu tanda tanggung jawab seorang laki-laki adalah kawin menjujur. Kenapa jadi Khadijah Al-Kubra menawarkan diri untuk minta nikahi kepada Nabi Muhammad SAW? Padahal kisahnya di dalam manaqib beliau yang mulia, Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Beliau itu ketika sudah kawin 2 kali, sudah punya anak lagi. Kawin 2 kali dan sudah punya anak, sudah berniat di dalam hati kada hendak kawin lagi sudah. Kada hendak menikah lagi karena ingin hanya untuk mendidik anak-anak beliau. Banyak orang-orang pembesar Quraisy pada waktu itu di Makkah, karena Khadijah Al-Kubra lahir di Makkah. Banyak orang-orang yang kaya raya, banyak orang-orang yang pemimpin-pemimpin kaum mereka, seperti Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini pemimpin kaum. Abu Jahal orangnya kaya, orangnya pangkatnya hebat. Abu Jahal pernah datang kepada Khadijah Al-Kubra, sedang ditolak oleh Khadijah Al-Kubra. Hendak kawin, oke, siapapun yang melihat Khadijah Al-Kubra hendak menikahi. Karena beliau yang pertama, Khadijah Al-Kubra, yang pertama adalah akhlak beliau yang sangat mulia. Yang kedua adalah beliau menjaga kehormatan diri seorang wanita. Jadi seorang wanita menjadi mahal itu terletak pada kehormatan dirinya, kehormatan seorang perempuan. Apa kehormatan seorang perempuan? Menutup aurat. Jagalah aurat. Karena aurat ini adalah sesuatu yang wajib ditutup. Karena sudah kalau seandainya aurat kada ditutup, murah sudah harganya. Barang-barang kita misalnya tukar wadai ke pasar atau apa, atau tukar jam, tukar HP atau apa, bilanya barang-barang itu anaknya beberang haja itu murah. Ke plastik ini ada murah, wadai berutup pada beberang murah. Tapi kalau wadai itu anaknya di dalam kaca, bertutup rapi, kotaknya bagus, mahal, larang. Itu juga perempuan-perempuan yang membuka auratnya, yang seluruh manusia bisa melihat kehormatan dirinya, murah harganya. Tapi kalau yang tutup dengan rapi, sesuai dengan ajaran, mahal. Itulah kehormatan seorang perempuan. Khadijah Al-Kubra adalah seorang perempuan yang menjaga kehormatan diri beliau. Makanya Khadijah Al-Kubra adalah wanita panutan sepanjang zaman. Adalah seorang wanita menjadi tauladan umat manusia. Beliau mulia, diri beliau mulia, kemudian keturunan beliau mulia, ayah ibu beliau juga orang mulia. Kemudian yang ketiga yang terpenting, beliau adalah beragama yang mulia. Itulah kehebatan Khadijah Al-Kubra. Dan juga Khadijah Al-Kubra terkenal dengan seorang perempuan yang pedagang yang sukses. Jadi beliau Khadijah Al-Kubra ini seorang pedagang
sukses, banyak untungnya. Akan tetapi dengan catatan Khadijatul Kubra adalah beliau tetap begadang di rumah, orang lain yang membawa dagangan beliau. Itulah. Jadi artinya Khadijatul Kubra adalah sangat menjaga kehormatan diri sendiri. Jadi sampai sudah Sidin bertekad di dalam hati kada hendak menikah lagi, kada hendak kawin lagi, tetapi beliau Khadijatul Kubra ada punya sepupu yang namanya adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah anak daripada paman Khadijatul Kubra. Jadi Waraqah bin Naufal adalah seseorang yang menguasai kitab-kitab samawi, kitab-kitab suci. Ya, kitab Taurat beliau menguasai, ya, kitab Injil, kitab Zabur. Ketika beliau membaca kitab-kitab suci, ternyata tanda-tanda Nabi akhir zaman. Jauh kan Nabi ini diangkat, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dengan jarak kepada Nabi Isa alaihissalam adalah kurang lebih 600 tahun. Bayangkan 600 tahun. Kalau Nabi dahulu itu bersambung. Nabi Zakaria belum wafat sudah ada Nabi Yahya. Nabi Musa masih ada lagi Nabi Harun. Nabi Musa masih ada lagi Nabi Shu'aib. Tetapi ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah ke atas langit, jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad adalah kurang lebih 600 tahun lamanya. Jadi Waraqah bin Naufal beliau membaca kitab-kitab samawi, mendapati tentang sifat-sifat, tentang tanda-tanda orang yang cagar jadi nabi dan rasul di akhir zaman, semuanya ada pada diri Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang ketika itu berumur 25 tahun. Tapi kita belum diangkat jadi nabi dan rasul, karena Nabi Muhammad diangkat nabi dan rasul ketika umur 40. Ini tanda-tanda kenabian yang Allah sebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu, semuanya ada pada diri Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu diceritakan kepada Khadijatul Kubra. Diceritakan kepada Khadijatul Kubra, makanya Khadijatul Kubra membawai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdagang. Jadi Nabi kita sempat berdagang lawan Khadijah, membawakan dagangan dibawa ke negeri Syam, yaitu Palestina, Yordania, Irak dan Iran dan lain-lainnya, dibawa oleh Nabi. Ada yang sebulan Nabi kita membawa, ada yang 2 bulan. Jadi ujar Khadijah lawan pembantu Sidin dan sekaligus tangan kanan Khadijah, langgarannya Maisarah itu lagi ya. Orang kita kalau bina tahu Imai ya, Maisarah. Jadi Maisarah ini adalah tangan kanan kepercayaan Khadijatul Kubra. Ujar Khadijah, wahai Maisarah, bantuin Nabi, bantuin Muhammad. Ya kan Muhammad baru jadi Nabi, jadi Muhammadnya mengiyawan. Bantuin Muhammad berdagang. Kemudian yang kedua, mata-matai itu Muhammad. Cari informasi setiap apapun yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi kita tulak membawa dagangan, dikawani oleh Maisarah di perjalanan sampai ke negeri Syam, sampai kepada Yordania, kepada Palestina. Nabi kita membawa dagangan. Yang pertama, Maisarah melihat di perjalanan bahwasanya Nabi Muhammad yang menjadi Nabi dari Nabi kita, Muhammad bin Abdullah, senantiasa diiringi dan dinaungi oleh awan. Ini kemana Nabi kita berjalan, di sanalah awan.
menaungi Nabi SAW. Kalau di padang pasir panas tuh panas benar. Kalau kita sini sadang-sadang aja, panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa panasnya. Kemana-mana dinaungi oleh awan. Kemudian ketika sampai di pasar di Syam, Nabi kita sudah terjual habis dagangan, maka Nabi kita pada waktu itu istirahat. Nabi kita umur 25 hari istirahat di bawah pohon. Di bawah pohon ternyata setelah itu apa? Di dalam riwayat dikatakan seluruh ranting-ranting pohon, seluruh ranting-ranting pohon semuanya sujud kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini misalnya ranting pohon kan contoh mana? Nah jadi tunduk semuanya. Ini ke atas dan ini dilihat oleh seorang pendeta yang pada waktu itu berada di samping itu, namanya pendeta Buhairah. Dilihat itu. Dan sekarang pohonnya masih ada. Masih ada anaknya di Yordania. Kalau di Google itu ada cari pohon sahabi katanya. Pohon sahabi itu pohon hampir 1.500 tahun. Yang pada waktu itu Nabi kita bernaung di bawah situ, duduk di bawah pohon. Seluruh ranting-ranting pohon semuanya sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah pulang, Nabi kita sudah pulang daripada berdagang. Kejadian-kejadian yang hebat yang di luar akal manusia semuanya diceritakan kepada Khadijah Al-Kubra. Diceritakan. Setelah diceritakan, maka Khadijah Al-Kubra tambah mantap hati beliau bahwasanya sudah aku aja mendatang lawan Muhammad bin Abdullah, karena ini adalah Nabi dan Rasul di akhir zaman. Akhirnya setelah itu menikahlah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menikah dengan Khadijah Al-Kubra, maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terbantu dengan Khadijah Al-Kubra. Kenapa? Khadijah Al-Kubra di akhir manaqib beliau, di antara kemuliaan Khadijah Al-Kubra adalah pada waktu itu beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, kepada Nabi Muhammad. Yang kisahnya pada waktu itu Nabi beliau itu tahannus. Arti tahannus itu Nabi kita beribadah naik ke atas Gua Hira. Jadi Gua Hira itu adalah tempat beribadahnya Nabi, tinggi gunung Gua Hira, di gunung. Di situ Nabi kita beribadah. Ada yang sebulan Nabi kita beribadah, ada yang setengah bulan. Nabi kita belum jadi Nabi. Makanya Rasulullah pertama kali dituruni wahyu yang membawa Al-Quran, yaitu ketika Nabi kita berada di Gua Hira. Turunlah Jibril membawa Al-Quran yang bacaannya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai ayat 5. Ketika Khadijah Al-Kubra membawa makanan untuk Nabi Muhammad SAW yang beribadah di atas Gua Hira, membawa makanan. Bahkan diceritakan beliau naik ke atas gunung dalam keadaan hamil, ketianan. Orang kenal naik ke atas gunung, bayangkan. Orang ketianan berat, ujiannya berat. Guring kalau lagi beting harap dari ketianan. Kalau lagi bila kurang ketianan, guring beting harap itu kayak hari keter. Terus saya tahu berjaya kayak hari keter. Bawah nanti buru-buru untuk lepas. Kenapa lagi murid murid harap? Menalakian murid mahal benar. Mungkin ini lawan paru-paru kemana-mana. Kapasan lawan paru. Ada lebih sih lawan paru. Kapahumaan lawan paru. Kejidan tanah lawan paru. Tinggal. Jangan itulah perjuangan perempuan. Ketika akan naik, datanglah Jibril kepada Nabi SAW. Ya Jibril, wahai Muhammad, itu sampaikan salamnya Allah
dan juga salamku kepada istri engkau Khadijah al-Kubra, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala siapkan sudah sebuah istana yang anaknya dalam surga. Allah siapkan istana di dalam surga untuk Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Kenapa jadi beliau mulianya luar biasa sampai-sampai Allah pun kirim salam orang yang masih hidup? Di antaranya adalah beliau membantu Nabi SAW dengan harta dan jiwa untuk dinul Islam, untuk agama Islam, untuk perjuangan Islam, berjuang untuk Islam dengan harta dan jiwa raga. Karena nang dua ini kenapa dipisah? Harta dan jiwa. Kalau jiwanya hanya ada harta, ada tawa membela Islam. Arti membela Islam itu menegakkan agama Islam. Karena Islam itu perlu juga pengorbanan daripada harta. Ulah masjid tahun apa harta adalah tahun duit, perlu duit. Semula lawan duit, lawan kertas sama tahun bayar ada kertas dan tulisan. Duit juga ada. SPP, nukar buku, nukar baju, nukar sepeda, lawan duit. Makanya jangan bercita-cita mencari sekolah kalau bayar sama sekali, jangan. Itu ada di dalam jiwa, jangan. Mencari sekolah gratis, ya. Perjuangan. Makanya seandainya karena suatu saat pian-pian mereka diberi oleh Allah Ta'ala rezeki yang banyak, gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Gunakan untuk menolong agama Allah. Gunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Makanya ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhah, lan tanalul ilma illa bisittatin. Orang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali terkumpul dalam perkara. Di antaranya adalah punya harta. Harta al-amanah kan itu bagus untuk agama Allah. Jadi seandainya nanti suatu saat diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan dengan harta. Seandainya karena kewajiban dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, semuanya untuk Islam, semuanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat-sahabat itu ada dengan harta, seperti Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akan tetapi ada yang hanya dengan tenaga, seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini beliau tenaganya, karena hartanya karena kawan, jadi tenaga. Intinya semuanya lah, diri kita, harta kita, apapun pikiran kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan Khadijah. Kemudian sedikit lagi kita waktu. Belum buka juga. Belum buka sampai itu. Ada yang buka. Di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah al-Kubra, ketika Sayyidah Khadijah al-Kubra sudah wafat, sudah meninggal dunia, makanya pada tahun wafatnya Khadijah al-Kubra ini dinamakan Amul Huzn. Amul Huzn, tahunnya duka cita. Rasulullah bersedih wafatnya seorang istri beliau yang tercinta. Sedih ditinggalkan dambaan hati beliau yang menemani sakit dan duka Nabi SAW. Khadijah al-Kubra ini menemani Nabi baik di waktu sakit ataupun di waktu kada sakit. Tentunya kan. Makanya seandainya ada seseorang perempuan nanginya hakun bersakit, itu adalah wanita hebat. Jangan hendak melihat nyamannya aja. Kalau hendak melihat nyamannya aja, berarti orang hendak nyaman. Di hati waktu kita sakit. Bayangkan, baginda Nabi SAW pernah diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Di lockdown, kita ini lockdown, kita yang lockdown kalau nanti masuk kopet ya lockdown ya.
di lockdown oleh orang-orang kafir Quraisy hampir bertahun-tahun Nabi kita. Di boikot di satu lembah, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan keluar daripada lembah. Orang lain kada boleh mencari makanan masih tahu. Ada boleh orang situ keluar mencari makanan, dikurung di sebuah lembah. Bayangkan, dikurung di situ. Makanya sampai-sampai ada sahabat Nabi ketika dikurung di boikot hanya makan daun-daun pohon-pohonan. Bayangkan, makan daun pohon. Itulah perjuangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Khadijah Al-Kubra, beliau adalah seorang wanita yang sangat berperan untuk Nabi SAW. Bayangkan. Makanya beliau mendapatkan salam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Khadijah Al-Kubra sudah wafat, Rasulullah SAW setiap kali hendak keluar, Nabi kita senantiasa menceritakan kebaikan-kebaikan Khadijah Al-Kubra. Ketika beliau hendak keluar, menceritakan kebaikan-kebaikan Khadijah Al-Kubra. Karena di sisi lain Khadijah Al-Kubra adalah seorang wanita yang memberi keturunan kepada Nabi SAW. Anak-anak Nabi semuanya kecuali Ibrahim lahir daripada rahim Ummina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Semuanya lahir daripada situ. Fatimah, kemudian Qasim dan lain-lain, Ruqayyah, semuanya lahir daripada rahim Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Hanya pernah ketika Nabi kita sudah punya istri yang lain lagi, Nabi kita kawin dalam beberapa tahun, Nabi kita kawin dengan perempuan-perempuan lain. Di antaranya adalah istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini adalah istri Nabi, anak daripada Abu Bakar, dan satu-satunya istri Nabi nang bujang hanya Aisyah. Jadi Aisyah itu adalah bini Nabi nang bujang, yang lainnya adalah pernah kawin. Jadi nang satu-satunya nang bujang adalah Aisyah. Ketika itu misalnya pada satu hari Aisyah ini bertemu dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul, anak Nabi yang bernama Fatimah, Sayyidah Fatimah. Karena Pak Aisyah ini sering mendengar pujian-pujian Nabi SAW kepada Khadijah. Khadijah itu kan mamanya Fatimah. Mendengar pujian-pujian, maka Aisyah ini ada rasa cemburu, karena memang sudah qudratullah, pujian itu penyemburuan. Ada hendak diluakan, satu-satunya doang. Itu wanita mana itu pasti sudah cemburu, wajar cemburu. Jadi mudah-mudahan sedikit kita membaca daripada kemuliaan Khadijah Al-Kubra, Allah tumbuhkan Khadijah di akhir zaman, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang mengandung murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum kita bisa berziarah ke makam Khadijah Al-Kubra dan ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita nantinya di akhirat di dalam surga Allah kumpulkan dengan Ummina Khadijah Al-Kubra dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dapat ulun sampaikan. Seandainya ada kesalahan kehilapan, baik tutur kata, tingkah laku yang kurang bagus, yang kurang nyaman, ulun banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta redha. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala